tertib semua pihak. Ini kerja nyata, bukan janji semata. Pagi sampai malam kerja, libur pun tetap siaga. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin, kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin, kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin, kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya, lancar jaya, lancar jaya. Selamat datang Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan A. Djalil. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi media, para staf khusus, Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Banten atau yang mewakili Gubernur Sumatera Selatan, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, Kepala Kantor Wilayah BPN seluruh Indonesia beserta jajaran, para tenaga ahli Menteri ATR Kepala BPN, Bupati Wali Kota, serta para pimpinan Forkopimda seprovinsi Kepulauan Riau, seprovinsi Banten, dan seprovinsi Sumatera Selatan, para penerima sertifikat, hadirin yang telah bergabung melalui Zoom meeting dan live streaming YouTube Kementerian ATR BPN. Selamat datang kami ucapkan dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Banten, dan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut kita dengarkan laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Askani SH.MH. Harus dimulai dengan pantun, Pak Menteri. Membeli gelang di pasar bawah, gelang dibeli di toko Minah. Mulai hari ini dengan bismillah, semoga hari ini penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Sofyan Adjalil, Gubernur Kepulauan Riau beserta jajaran Forkopimda, Gubernur Banten beserta jajaran Forkopimda, Gubernur Sumatera Selatan beserta jajaran Forkopimda, Bapak Ibu sekalian, yang besar tidak disebut pangkat, yang kecil tidak disebut nama. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat mengikuti acara penyerahan sertifikat. Yang terhormat Bapak Menteri, Kepri merupakan provinsi kepulauan, yang pulaunya kurang lebih 1.800 pulau. Itu kalau air pasang, Pak. Kalau air surut bisa 2.000 lebih jumlah pulau yang ada. Nah, kemudian jumlah bidang tanah itu kurang lebih 859.000 bidang. Yang sudah terdaftar 87%, mendekati 88%. Artinya yang belum terdaftar tinggal 12%, ditambah dengan tahun 2023 yang target kita 58.000, harusnya Kepri di tahun 2023 semua bidang tanah sudah terdaftar, Pak Menteri. Mudah-mudahan ini bisa kami wujudkan. Kemudian untuk tahun ini, Pak, seluruh kegiatan strategis kita targetnya hampir 21.000, 22.000 malah. Dan PTSL redistribusi tanah capaiannya sudah 100%, Pak. Kepri termasuk provinsi yang memang sudah 100%. Tinggal beberapa kegiatan lagi yang insya Allah dalam minggu depan atau di akhir Desember ini bisa kita selesaikan. Di samping kegiatan tadi, Pak Menteri, perlu kami laporkan, kami juga diberi tugas yang berat, Pak, yaitu mensertifikatkan pulau-pulau terluar. Nah, kebetulan di Kepulauan Riau ini ada 22 pulau terluar.
Dan alhamdulillah Pak Menteri, dari 22 pulau terluar itu, 21 pulau sudah kita sertifikatkan. Tinggal 1 pulau, Pulau Sentut, yang memang saat ini statusnya adalah kawasan hutan. 1 pulau itu adalah kawasan hutan, sehingga kita belum bisa sertifikatkan. Namun sebagai catatan, 21 pulau yang belum sertifikat itu belum utuh tiap-tiap pulau kita sertifikatkan. Masih bagian-bagiannya saja, karena memang ada yang kita terbitkan atas nama masyarakat, instansi pemerintah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga Pak Menteri, kami dikasih tugas yang cukup berat oleh Pak Gubernur, yang saat ini kami sedang laksanakan, yaitu pengadaan tanah untuk rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Kota Batam ke Kabupaten Bintan. Ini luas atau panjang jembatannya kurang lebih kalau digabungkan itu Pak Menteri 15 km. Dan itu yang terpanjang ya Pak Gubernur, terpanjang se-Indonesia Pak. Dan luas hektarnya 75 hektar, tanahnya ada di Pulau Batam, Pulau Bau, kemudian Tanjung Sau dan Pulau Bintan. Pak Gubernur minta tahun ini harus selesai dan alhamdulillah Pak. Untuk kegiatan kita sudah selesai, tinggal proses penilaian oleh tim apresial dan hari ini sudah berakhir, sedang finalisasi dan minggu depan tinggal melakukan musyawarah untuk pembayaran. Dan kami mengucapkan terima kasih Pak Kajati. Dalam proses pengadaan tanah ini kami didampingi terus sama Kajati melalui Asdatun. Dan alhamdulillah permasalahan-permasalahan semuanya bisa kita selesaikan Pak Kajati. Memang masalah pengadaan tanah ini mungkin Pak Kajati perlu kami sampaikan, kami sangat hati-hati Pak. Karena berdasarkan pengalaman, masalah pengadaan tanah biasanya bukan muncul pada saat ini. Biasanya muncul nanti 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Ketika kita udah pensiun, masalah itu muncul kira-kira gitu. Nah dengan pendampingan dari Asdatun itu paling tidak kita mengeliminir permasalahan dan mudah-mudahan tidak menjadi masalah sampai di akhir nanti. Dari Kapolda juga alhamdulillah memberikan pendampingan karena biasanya di pengadaan tanah ini mafia tanah selalu muncul dan teman-teman dari Kapolda maupun Kajati akan memberikan pendampingan yang luar biasa. Kemudian hambatan kami di 2021 Pak Menteri perlu kami laporkan. Pertama adalah masih banyaknya pemukiman masyarakat yang berada di kawasan hutan. Itu hambatan yang pertama. Memang ada pelepasan kawasan hutan, tapi persoalannya tidak semua rumah-rumah penduduk itu dikeluarkan dari kawasan hutan. Ada juga satu rumah dikeluarkan dari kawasan hutan, tapi tidak utuh satu rumah Pak Menteri. Hanya bagian ruang tamunya aja dilepaskan dari kawasan hutan, kemudian dapurnya masih berstatus kawasan hutan. Sehingga kami agak kesulitan dan alhamdulillah Pak dengan Pak Gubernur dan tim dari provinsi, kita melakukan identifikasi dalam rangka untuk pelepasan kawasan tersebut dan tahun-tahun kemarin menjadi pelajaran agar ini tidak terjadi kembali. Kemudian hambatan yang kedua, ini dulu hambatan nih Pak Menteri, bahwa kita kesulitan mensertifikatkan tanah di pesisir. Awalnya seperti itu Pak Menteri. Namun demikian, pada bulan November kemarin, Pak Menteri sudah mengeluarkan Permen nomor 18 tahun 2021, yang mana di salah satu pasalnya membolehkan kita menerbitkan sertifikat di perairan tanpa memerlukan rekomendasi izin dari kementerian terkait. Dan ini menjadi angin surga berkah bagi teman-teman di Kepri, khususnya masyarakat Kepri yang tadinya kesulitan disertifikatkan,
Alhamdulillah dengan keluarnya permen ini masyarakat sudah bisa diterbitkan sertifikat, dan sesuai dengan janji Pak Menteri pada 1 September Raker GTRA bahwa negara akan hadir di perairan, di pesisir yang masyarakatnya turun-temurun sudah berpuluh tahun menempati itu. Saat itu masih termarginalkan, dengan permen ini akhirnya negara bisa hadir. Terima kasih Pak Menteri. Saya kira sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih juga ke jajaran Forkopimda karena kesuksesan BPN tentu tidak terlepas dari dukungan Gubernur, Wali Kota, Bupati, tim Forkopimda, sehingga semua pekerjaannya berkaitan dengan penataan pertanahan, pengelolaan pertanahan bisa diselesaikan dengan baik. Saya kira saya akhiri Pak, sebelum diakhiri saya menyampaikan pantun lagi nih Pak. Jikalau Tuhan membuat peti, tolong masukkan semua barang. Jikalau kita bersatu hati, kerja yang susah menjadi senang. Ini terakhir Pak, titipan dari masyarakat Kepri untuk Pak Menteri. Senang melihat anak berlari di pantai dan bermain pasir. Ucapan terima kasih warga Kepri kepada Pak Menteri atas sertifikat di wilayah pesisir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten, Bapak Rudi Rubijaya, SP MSC. Maaf, yang tinggi saya sebut jabatan, yang tidak saya sebut nama, dan juga tentunya para penerima sertifikat yang berbahagia dan para rekan-rekan kantor pertanahan dan jajaran sudah bekerja keras untuk mewujudkan sertifikat untuk masyarakat yang diberikan hari ini. Mohon maaf atas kendala teknis. Izinkan saya menyampaikan data-data tanaman provinsi Banten dari seluruh luas wilayah provinsi Banten, seluas kurang lebih 900.000 hektar. Kawasan hutannya sekitar 26% dan kawasan non-hutannya sekitar 73%. Dari total luasan tersebut telah dapat kami petakan seluas 3,7 juta hektar, 300.000 hektar atau 42,3 dari seluas wilayah provinsi Banten. Kemudian dari estimasi bidang tanah saudara-saudara DHKP seluas kurang lebih hampir 5 juta bidang telah dapat terpetakan seluas 3,5 juta bidang atau sekitar 70% dan telah bersertifikat seluas 3,16 juta bidang atau lebih 63%.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada Bapak Menteri. Izinkan kami menyatakan apresiasi bahwa setelah dilaksanakan PTSL mulai tahun 2017 sampai sekarang, BPN Banten telah melaksanakan pemetaan sebanyak 1,43 juta bidang atau 41% dari total bidang terpetakan. Artinya selama pelaksanaan PTSL 2017 sudah 41% dari total jumlah bidang, artinya realisasi kita selama kurang lebih 5 tahun ini sudah bisa minimal 41% dari total yang sudah kita kerjakan di tahun 1960, artinya akselerasi yang sangat luar biasa. Dan sudah kita sertifikasi sebanyak 441.000 bidang atau 26,5% dari total jumlah sertifikat. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, dari target PTSL sebanyak 390.000 bidang, dengan adanya revisi dan juga pemetaannya bisa 98.000 bidang lah dengan adanya revisi. Sekarang sudah kita petakan 119.000 bidang tanah atau 76%. Insya Allah di akhir tahun anggaran sudah bisa kita selesaikan. Kemudian di target bidang terdaftar sudah kita laksanakan sertifikat sebanyak 130.000 bidang. Memang selain PTSL di Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, dan Perwakilan Kota Serang, kita juga melaksanakan pendaftaran tanah total lengkap di Kota Tangerang dan Cilegon dengan realisasi besar 93% dari total target kurang lebih 5.000 bidang. Kemudian lintas sektor sudah 100% dan juga rebis 79,8%. Nah, hari ini memang kita membagikan 100.000 sertifikat untuk sosial bidang tanah, dan yang hadir di sini ada 100 orang penerima sertifikat, mewakili penerima sertifikat dari Kabupaten dan Kota Serang sebanyak 11.000 sertifikat, dari Pandeglang 13.500 sertifikat, Lebak 36.250 sertifikat, dan Kabupaten Tangerang sebanyak 39.250 sertifikat. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan apresiasi pada jajaran Forkopimda Banten atas dukungannya untuk pelaksanaan PTSL maupun program strategis lainnya. Alhamdulillah dengan dukungan semua pihak, pengadaan tanah untuk jalan tol sudah kita laksanakan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian juga ada 2 bendungan di Banten, Bendungan Karian dan Sindang Hela juga sudah berjalan. Mohon dukungannya, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan semua kegiatan di kegiatan terbang ini. Kita juga sedang mendorong kecepatan RDTR sewilayah Banten, di mana saat ini memang baru ada 2 yang RDTR. Namun demikian, dengan selesainya PTSL di berbagai daerah, mudah-mudahan akan menjadi masukan yang sangat berharga untuk dapat menyusun rencana detail tata ruang yang berbasis bidang tanah. Mohon izin saya juga terima kasih kehadiran Bapak Ketua Ombudsman atas dukungannya untuk pelaksanaan pelayanan pertanian yang lebih baik lagi di seluruh wilayah Provinsi Banten. Demikian yang saya dapat lakukan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut kita ikuti laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Pelopor, MN SC.
Banten, dan Provinsi Kepulauan Riau, hadirin hadirat yang tinggi tidak disebutkan pangkat, yang rendah tidak disebutkan nama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Bapak Menteri yang terhormat, Sumatera Selatan merupakan provinsi yang terletak di bagian selatan dari Pulau Sumatera. Secara administratif terdiri dari 13 pemerintahan kabupaten dan 4 pemerintahan kota, dengan Palembang sebagai ibu kotanya. Dari 17 kabupaten kota, masih terdapat 1 kabupaten yang belum memiliki kantor pertanahan definitif, yaitu Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir atau Pali. Luas wilayah daratan Provinsi Sumatera Selatan adalah 9.156.243 hektar, terdiri atas kawasan hutan dan air 3.397.367,35 hektar, dan luas areal penggunaan lain atau APL 5.761.875,65 hektar, terdiri dari 2.513.879,6699 hektar atau 43,62% yang sudah terdaftar, dan 3.247.999,98 hektar atau 56,37% yang belum terdaftar. Bidang tanah di Provinsi Sumatera Selatan diperkirakan sebanyak 4.911.332 bidang. Bidang tanah yang sudah terdaftar berjumlah 2.075.833 bidang. Dan yang belum terdaftar sejumlah 2.835.449 bidang. Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan bersama jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kota seluruh Sumatera Selatan telah menyusun peta jalan untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah yang tersisa tersebut paling lambat akhir tahun 2025. Secara umum, kegiatan administrasi pertanahan, khususnya pendaftaran di Sumatera Selatan dalam tahun-tahun terakhir ini, khususnya 5 tahun terakhir, menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Pada era 61 sampai dengan 2015, lebih dari setengah abad atau 54 tahun, jumlah sertifikat tanah yang didaftarkan di Sumatera Selatan hanya 1.406.147 bidang. Termasuk di dalamnya hasil kegiatan redistribusi tanah sebanyak 17.110 bidang dan sertifikat tanah transmigrasi sebanyak 1.736 bidang. Dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2016 sampai 2021, sertifikat tanah yang terbit di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 839.208 bidang, sekitar 60% dari capaian kegiatan selama 54 tahun sebelumnya. Termasuk di dalamnya hasil kegiatan redistribusi tanah sebanyak 17.953 bidang, dan sertifikasi tanah transmigrasi sebanyak 15.820 bidang. Hasil kegiatan PSN 5 tahun terakhir telah mendorong peningkatan perolehan BPHTB dan total yang secara total di Provinsi Sumatera Selatan telah bisa dihasilkan sejumlah 1.429.604.043.406 rupiah. Dengan tren dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2021 terus meningkat. Dimulai pada tahun 2017 sekitar 224 triliun dan sekarang pada tahun 2021 sudah mencapai 425 triliun. Total nilai hak tanggungan di Provinsi Sumatera Selatan dalam 5 tahun terakhir sudah mencapai angka 105.225.900
Rp81.990.90.183. Memang trennya untuk ini naik turun, Pak Menteri, karena mungkin dipengaruhi oleh kondisi perekonomian selama pandemi. Angka tertinggi pernah dicapai 55 triliun pada tahun 2018, namun turun sampai 9 triliun pada tahun 2020, dan alhamdulillah di tahun 2021 ini sudah mulai recovery ke 10,9 triliun. Pada saat ini, Bapak Menteri dan Bapak-Bapak dan Ibu yang kami hormati, akan kita serahkan 15.373 bidang, bagian dari 31.820 bidang hasil kegiatan PTSL yang belum diserahkan. Sebelumnya, sekitar 71.000 bidang telah kita serahkan dalam berbagai kesempatan. Kegiatan ini dibagi di samping yang kita lakukan di Hotel Arya Duta Palembang ini, juga kita laksanakan di Hotel Dwinda yang berlokasi di Kota Lubuk Linggau, Gedung Balai Rakyat yang berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, serta Gedung Evi Mandaria Convention Center yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim. Bapak Menteri yang kami hormati, capaian di atas merupakan gambaran umum capaian reforma agraria di Sumatera Selatan yang dicapai melalui redistribusi tanah dan legalisasi aset, utamanya melalui sertifikasi tanah, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Melalui gugus tugas reforma agraria yang dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan selaku ketua di tingkat provinsi dan Bapak Ibu Bupati Wali Kota di tingkat kabupaten, akan segera dirumuskan langkah-langkah strategis lanjutan berupa penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Kami ingin memastikan bahwa setiap jengkal tanah yang telah bersertifikat serta telah didistribusikan lewat kegiatan redistribusi tanah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan kemampuan dan daya dukung tanahnya. Setelah itu kami tetapkan bentuk-bentuk intervensi kegiatan pemberdayaan tanah tersebut dengan melibatkan pihak-pihak terkait, baik melalui program pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun kegiatan koperasi dan dunia usaha swasta. Gugus tugas reforma agraria di Sumatera Selatan memberikan perhatian serius kepada penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan daya dukung dan kemampuan dan kesesuaian tanah, karena kami sangat sadar bahwa hanya dengan melalui penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tepat sajalah kita dapat berharap kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Terkait dengan ini, Pak Menteri, izinkan kami menyampaikan pada kesempatan ini untuk sekaligus meminta waktu Pak Menteri. Dalam waktu dekat, kami beserta Bapak Gubernur Sumatera Selatan ingin melakukan audiensi kepada Bapak untuk menyampaikan data terakhir, hasil pemetaan yang secara langsung kami lakukan bersama dengan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan untuk memastikan luas lahan baku sawah yang ada di Sumatera Selatan. Ini terkait dengan tekad Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan untuk tetap mempertahankan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Oleh karena itu, kami menyediakan waktu sepenuhnya untuk mendukung agar program ini bisa terwujud sebagai bagian juga dari kegiatan reforma agraria di Sumatera Selatan. Akhirnya, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada segenap warga masyarakat yang telah menjadi bagian dari semua capaian PSN di Sumatera Selatan sampai saat ini. Terima kasih juga ingin saya secara khusus sampaikan kepada para kepala desa dan lurah, para babinsa dan wabinkam Bipnas, serta para camat yang telah menjadi bagian dari proses dalam mewujudkan keseluruhan output kegiatan PSN di front terdepan bersama para petugas lapangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para bupati wali kota beserta forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten kota atas dukungan dan arahannya sehingga kegiatan PSN dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Terima kasih yang sebesar-besarnya terutama juga kami sampaikan kepada Bapak Gubernur serta forum komunikasi pimpinan daerah Provinsi Sumatera Selatan atas bimbingan dan arahannya
sehingga program PSN di Sumatera Selatan telah berjalan sebagaimana mestinya. Banyak yang telah kita hasilkan selama ini, dan terutama dalam era tahun 2016 sampai dengan 2021 ini. Namun pekerjaan belum selesai. Masih banyak lagi yang harus kita kerjakan untuk menuntaskan seluruh wilayah APL di Sumatera Selatan terdaftar dan bersertifikat. Masih banyak yang harus kita kerjakan dengan kerjasama yang kian padu dalam gugus tugas reforma agraria Provinsi Sumatera Selatan dan setiap kabupaten kota untuk memastikan bahwa setiap jengkal tanah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan tata ruang, daya dukung, serta kemampuan tanah, agar kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan berangsur dapat kita tingkatkan. Demikian laporan singkat ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat kepada para penerima sertifikat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikut kita dengarkan sambutan Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru, SH.MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami hormati, kami banggakan Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN yang hadir. Selamat sore Pak, terima kasih. Para rekan-rekan Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Banten yang sempat hadir atau yang mewakili, para pejabat teras Kementerian ATR BPN yang hadir, 3 Kakanwil hebat tadi yang saya dengarkan, Kakanwil BPN, jagoan saya ini Pak Menteri, Sumatera Selatan, Pak Pelopor, juga Kakanwil BPN Kepulauan Riau, Kakanwil BPN Banten tadi yang sudah menyampaikan informasi-informasi mengenai masalah dan produktivitas masing-masing Kakanwil BPN. Saya didampingi hampir lengkap seluruh pejabat, Forkompinda, pimpinan DPRD, dan para bupati, wali kota yang saat ini sebagai simbolik penerima, juga para penerima sertifikat dari seluruh kabupaten kota, dan acara serupa diselenggarakan di 3 titik. Di Moranim, Batu Raja, dan Linggau. Berarti 4 dengan ini Pak Menteri. Tidak ada kata yang paling bijak Pak Menteri kecuali ucapan terima kasih atas kebijakan pemerintah pusat. Sehingga masyarakat Sumatera Selatan bisa menikmati layanan dari BPN yang begitu terengginas. Dan harapan saya untuk ditambah lagi sosialisasinya Pak Menteri ke lapangan. Karena masih banyak juga masyarakat kita yang belum paham tentang manfaat dari kebijakan program strategi nasional ini mengenai pelayanan pembuatan sertifikat. Tekad kita sama Pak Menteri, tidak ada satu jengkal pun tanah di wilayah kami ini yang tidak bersertifikat. Karena pensertifikatan tanah ini sangat membantu tugas kami sebagai Kepala Gugus Tugas Reforma Agraria dan juga mengurangi konflik. Pastinya, paling tidak sekian persen potensi konflik itu tereduksi hanya karena ada sertifikat. Tapi masih banyak yang belum, ada 2,2 juta bidang lagi Pak Menteri kami yang belum, dan kepada Bupati Wali Kota sudah saya anjurkan untuk meminimalisir setoran BPHTB itu atau meningkatkan batas pengenaan BPHTB sehingga masyarakat yang kurang mampu untuk dapat mensertifikatkan tanahnya juga. Saya pikir Pak Menteri, saya tidak banyak lagi menyampaikan, tapi yang jelas apresiasi saya kepada seluruh jajaran BPN Sumatera Selatan yang sudah begitu aktif. Tadi saya sebut terengginas, ini aktif untuk dapat memberikan servisnya kepada masyarakat. Saya mohon izin Pak Menteri karena Pak
Menpora menantikan saya di gedung sebelah, Pak. Mohon maaf saya harus meninggalkan tempat, Pak Menteri. Terima kasih banyak. Saya tunggu kedatangannya di Palembang atau kami yang datang ke Bapak. Terima kasih Pak Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita ikuti sambutan Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad SE MM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Menteri ATR BPN, Bapak Sopyan Jalil. Selamat sore Bapak, sehat selalu. Yang kami hormati sahabat kami Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Banten atau yang mewakili, Kanwil BPN Banten dan Sumatera Selatan beserta jajarannya, hadir bersama kami Pak Menteri, ada Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, yaitu Bapak Laksmana Madya TNI Muhammad Ali SE MM STR Opsla. Hadir secara langsung teman-teman Forkompinda, ada Pak Kajati Kepri, Bapak Haristiono SHMH, kemudian teman-teman Forkompinda yang lain yang hadir diwakili, hadir yang mewakili dan Lantamal, Kapolda, Danrem, Kepala Zona Kamla Maritim Barat, Kepala Badan Intelijen Daerah Kepri dan Lanut, kemudian yang kita banggakan Kepala Kantor Wilayah BPN Kepri, Bapak Askani beserta Kepala Kantor BPN Kabupaten Kota yang hadir, wabil khusus Kota Tanjung Pinang dan Bintan, dan seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Kepri. Yang kami hormati, hadir Ibu Wali Kota Tanjung Pinang, berkenan berdiri Ibu, menyapa Pak Menteri. Nah, Wali Kotanya wanita, Pak Menteri. Orang Bugis ini Pak, agak-agak reba. Kemudian yang kami hormati, Bupati Bintan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu, para pimpinan OPD, wabil khusus yang saya banggakan masyarakat Tanjung Pinang dan Bintan yang hari ini menerima secara simbolis sertifikat hak milik dari program PTSL dan redistribusi lahan yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, 5 di kabupaten kota yang lain melaksanakan secara langsung. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan ucapan kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izinkan saya menghadiahkan satu bait pantun buat Pak Menteri khusus. Pantunnya begini, tinggi terbang burung merpati, hinggap di atas si pohon pala. Kepada Menteri ATR BPN yang baik hati, orangnya keren, berkumis pula. Nah, itu Pak Menteri. Pertama tentu apresiasi kita sampaikan kepada Bapak Presiden dan juga Menteri ATR BPN yang telah melaksanakan program reforma agraria, baik itu redistribusi lahan maupun melalui program PTSL bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, wabil khusus bagi kami tentunya di Provinsi Kepulauan Riau. Pak Menteri, saya kira program ini sesungguhnya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Mungkin ada masyarakat kita yang sejak zaman merdeka sampai hari ini Pak Menteri belum pernah melihat yang namanya sertifikat hak milik yang berwarna indah itu Pak. Tapi alhamdulillah di tangan Pak Menteri dan jajaran BPN seluruh Indonesia,
maka masyarakat saat ini sudah banyak memiliki sertifikat hak milik sebagai bentuk kepastian hukum kepemilikannya di wilayah Indonesia, wabil khusus di Kepri. Saya ingin memberikan apresiasi kepada Kanwil BPN Kepri beserta seluruh jajarannya, Pak Askani dan teman-teman, Pak Menteri, karena di tahun 2021 ini saja dari catatan yang ada, BPN Kepri telah mengeluarkan sertifikat lebih dari 21.000 sertifikat, baik itu redistribusi lahan, PTSL maupun sertifikat berbagai antar sektor. Dan hari ini akan diserahkan secara simbolis lebih dari 12.000 sertifikat kepada masyarakat di Kepri. Maka tidak ada kata lain kecuali apresiasi kami sampaikan kepada Pak Menteri dan teman-teman BPN. Pak Menteri, saya secara pribadi dan atas nama pemerintah provinsi kiranya berkenanlah mengundang Pak Menteri datang ke Kepri. Kemarin Pak Wamen sudah datang kemari, kami berdiskusi panjang dalam satu forum khusus membahas percepatan program-program seperti ini, terutama juga percepatan program sertifikasi bagi masyarakat pesisir yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Jumlah rumah tangga nelayan di Kepri ini Pak Menteri plus minus ada 200.000 rumah tangga nelayan yang sejak dulu turun-temurun sampai hari ini belum memiliki kepastian hukum dalam hal perolehan sertifikat hak milik. Undangan saya sampaikan ke Pak Menteri karena kami juga terima kasih banyak alokasi lahan program-program ekonomi strategis di Kepri yang telah Pak Menteri terbitkan. Salah satunya seperti kawasan ekonomi khusus Galang Batang yang saat ini sudah menelan investasi plus minus 15 triliun rupiah dan merupakan KEK yang termaju dari KEK yang ada di Indonesia. Kemudian kami juga terima kasih karena BPN sedang memproses pembebasan landing point jembatan Batam Bintan, tadi sudah disampaikan Pak Askani, yang panjang jembatannya 7,6 km, ditambah dengan jalan penghubung dan landing point-nya 7 km, total 14,6 km. Beberapa waktu yang lalu ketika Pak Jokowi hadir di Kepri, saya menyampaikan laporan singkat kepada beliau. Beliau sampaikan kepada saya, Pak Gubernur, lanjutkan yang menjadi kewajiban daerah, jembatan Batam Bintan akan saya bangun. Makanya saya berharap Pak Menteri berkenan memenuhi undangan kami nanti melihat landing point rencana jembatan Batam Bintan. Karena Pak Menteri sudah selalu ke Batam, kalau boleh kali ini Bapak Menteri datang ke Pulau Bintan. Di Pulau Bintan ini ada 3 pemerintahan Pak, ada pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, ada pemerintahan Kota Tanjung Pinang dipimpin oleh Ibu Wali Kota, ada pemerintahan Kabupaten Bintan. Kalau Bapak nanti mau nyebrang ke Batam, setelah itu baru saya bawa nyebrang ke Batam Pak Menteri. Nah Bapak Menteri yang saya hormati, saat ini kita sedang melakukan sosialisasi PPFKH, yaitu perubahan peruntukan fungsi kawasan hutan. Tim kita bersama BPN sedang keliling ke kabupaten kota menginventarisasi dan mensosialisasikan ke RT RW karena luasan DPCLS di Kepri sedang kami upayakan untuk proses pelepasan terutama kawasan-kawasan pemukiman masyarakat. Satu lagi Pak Menteri, untuk Natuna kami juga nanti akan merepotkan Pak Menteri karena di Natuna itu ada 42.000 hektar alokasi kawasan transmigrasi, namun 32.000 hektar lebih itu berstatus kawasan hutan. Mudah-mudahan dalam rangka percepatan pengembangan ekonomi Natuna, ke depan akan kita dorong pelepasannya agar supaya kawasan transmigrasi itu dapat kita float untuk pengembangan kawasan-kawasan investasi baru di Natuna. Sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran BPN di Kepri, kami bangga dengan Pak Askani dan teman-teman Pak. Kadang-kadang tengah malam pun saya panggil ke rumah, membahas satu persatu persoalan ini, beliau tidak pernah menolak, asalkan istrinya tak marah saja Pak. Tapi beliau hadir bersama-sama, mudah-mudahan kerjasama ini akan terus kita bangun. Dan sinergitas kami bersama Forkompinda terus juga terbangun dengan baik, sehingga satu demi satu program dapat kami selesaikan.
Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Menteri dan jajaran BPN Provinsi Kepulauan Riau. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pohon-pohon kebaikan bagi kita. Saya selalu mengungkapkan satu ayat, in ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Kalau hari ini pohon-pohon kebaikan yang kita tanamkan, mudah-mudahan kebaikan pula nanti di akhirat kelak akan kita terima. Terima kasih Pak Menteri. Saya tutup dengan satu bait pantun, berpancang amanah bersauh marwah, tepak sirih berwarna merah, terus bersinergi satukan langkah, saling berkoordinasi tentukan arah. Pantun penutup, cuci pakaian dengan sampo. Demikian sekilas info. Terima kasih Pak Menteri. Selamat sore. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Gubernur Banten, dalam hal ini diwakili oleh Asisten Daerah 1 Bapak Dr. Andes Septo Kalnadi, MM. Secara pribadi, tapi ada kegiatan lain yang sudah direncanakan, beliau mewakilkan kepada saya dan menyampaikan permohonan dan salam kepada Bapak Menteri dan jajaran. Yang saya hormati Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN, yang saya hormati Gubernur Sumatera Selatan dan Gubernur Kepulauan Riau, para pejabat tinggi media di Kementerian ATR dan BPN, para pejabat tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR dan BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, para Bupati, Wali Kota se-Provinsi Banten, Forkompimda Provinsi Banten, dan Forkompimda Kabupaten Kota se-Provinsi Banten atau yang mewakili, para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten, yang saya hormati pimpinan Ombudsman Provinsi Banten, para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang hadir langsung di lokasi penyerahan maupun yang mengikuti melalui Vicon Zoom pada saat sekarang. Bapak Menteri yang saya hormati, pemerintah Provinsi Banten menyambut baik kegiatan PTSL yang merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia. Seperti yang diketahui bersama bahwa Provinsi Banten sebagai salah satu provinsi penyangga ibu kota berakibat pada cepatnya kenaikan harga tanah di kisaran Provinsi Banten. Hal ini tentu berbanding lurus dengan tingginya potensi sengketa tanah. Sehingga diharapkan dengan adanya program PTSL ini dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi sengketa kepemilikan tanah. Bapak Menteri dan hadirin yang saya hormati, sebagai penerima sertifikat tanah, Bapak Ibu yang telah mendapatkan bukti kepemilikan dari negara, sehingga memberikan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian, Bapak Ibu dapat memanfaatkannya sebagai akses modal dengan berhubungan pihak perbankan, yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian keluarga Bapak Ibu. Namun perlu ditekankan bahwa dalam mengagunkan tanah di bank harus dipergunakan untuk modal usaha, bukan untuk kegiatan konsumtif. Pada kesempatan ini, pemerintah Provinsi Banten menyampaikan apresiasi atas kinerja kantor wilayah BPN Provinsi Banten beserta jajaran meskipun di tengah wabah COVID-19, tetap melaksanakan kegiatan sertifikasi dengan penuh dedikasi, baik itu PTSL, sertifikasi BMN atau BMD, redistribusi tanah maupun kegiatan sertifikasi lainnya seperti situ, danau, embung,
dan waduk. Selain itu, agar disegerakan progres pengadaan tanah, peruntukan dan penggunaan tanah terlantar agar ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian sengketa agar terus dipercepat pelaksanaannya. Bapak Menteri dan hadirin yang berbahagia, mengingat begitu pentingnya sertifikat tanah, tidak henti-hentinya pemerintah Provinsi Banten berharap kepada semua pihak, baik jajaran BPM Provinsi Banten, jajaran pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota se-Provinsi Banten, untuk mempercepat penyelesaian sertifikat atas seluruh aset tanah milik pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Banten tertanda Dr. Wahidin Halim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita simak bersama sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan A. Jalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Gubernur Banten atau yang mewakili, Bapak-bapak dan ibu-ibu Forkopimda di 3 provinsi, Bapak-bapak, ibu-ibu, para bupati dan wali kota dari ketiga provinsi, dan seluruh hadirin yang saya muliakan, terutama para penerima sertifikat yang hari ini telah menerima sertifikat secara simbolis, yang lainnya akan diantarin ke rumah nanti oleh petugas BPN, sehingga semua sertifikat telah dibagi akan sampai ke tangan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ini sebuah kelebihan dengan ada perkembangan teknologi Zoom kita ini, kita bisa bertemu secara virtual walaupun di tempat berjauhan. Pada hari ini, pada jam ini, 3 provinsi kita bisa menyelenggarakan kegiatan bersama walaupun di tempat masing-masing. Ini tidak pernah terpikirkan di masa 10 tahun yang lalu. Bahkan di masa akan datang, kalau metaverse sudah jadi, jaga sertifikatnya dan jaga juga tanahnya. Jangan karena telah dapat sertifikat, tanahnya nggak dijaga lagi. Kalau tidak dijaga, walaupun ada sertifikat, ada potensi diganggu orang. Saya suka menggambarkan Bapak dan Ibu sekalian, sertifikat tanah ini seperti surat nikah aja. Ada laki-laki dan wanita sepakat menikah, pergi ke KUA atau catatan sipil, kemudian kantor catatan sipil atau kantor KUA mengeluarkan surat nikah. Nah, surat nikah itu bukti bahwa telah menikah seorang wanita dan seorang pria. Sertifikat tanah juga ada bukti kepemilikan sebidang tanah. Tapi kalau tanah itu tidak dijaga, tidak dirawat, tidak ditingkatkan tidak dijaga batas-batasnya, bisa saja diambil orang. Nanti kalau sudah diambil orang, itu BPN tidak bisa disalahkan. Selama ini banyak orang punya sertifikat tidak ngurus tanahnya. Kemudian begitu dia tanah itu sudah mahal di sana, datang ke BPN, tanya di mana tanah saya. Itu sama seperti suami yang istrinya pergi sama orang lain, datang ke KUA, tanya di mana istri saya. Itu tidak fair. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, tolong dijaga tanahnya, dirawat tanahnya, dimanfaatkan tanahnya. Yang kedua, sertifikat ini seperti telah disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi bisa menjadi jaminan untuk kredit perbankan. Pemerintah terus menurunkan biaya kredit. Ya,
tingkat bunga, suku bunga kredit di bank, terutama kredit umum kredit umum, KUR, kredit usaha rakyat, telah diturunkan dari 22% ke 6% setahun. Bahkan untuk pertanian sedang diturunkan lagi. Ini menunjukkan betapa pemerintah serius ingin membantu masyarakat dengan modal yang lebih terjangkau. Di pihak lain kami mengeluarkan sertifikat sebanyak-banyaknya. Dan kami punya target sertifikat seluruh tanah di Indonesia bisa terdaftar tahun 2025. Dengan demikian, adanya sertifikat dan murahnya KUR diharapkan akan membantu bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengembangkan usahanya. Tapi tentu kalau pinjam uang dari bank jangan digunakan untuk konsumtif. Kalau pinjam uang dari bank walaupun bunganya murah digunakan untuk konsumtif, nanti bisa tidak terbayar. Kalau tidak terbayar apa yang terjadi? Tanahnya bisa dilelang, duitnya sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itu hati-hati betul Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kalau mau minjam uang dihitung baik-baik. Kemudian yang kedua saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota yang telah mendukung program ATR BPN, program PTSL dan berbagai program sertifikat yang lain. Dengan dukungan Bapak dan Ibu sekalian, kami teman-teman BPN yang tadi saya juga ikut berterima kasih dan bangga mendapatkan pujian kepada kawan-kawan BPN yang sudah bekerja, kalau istilah Gubernur Sumatera Selatan tadi, terengginas, kalau istilah Gubernur Riau yang telah bekerja sepenuh hati, saya ikut bangga dengan teman-teman BPN semua. Dukungan Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Ibu Wali Kota, ini sangat membantu kita, membantu mengeluarkan sertifikat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Di beberapa daerah masih ada masalah, terutama BPHTB, kadang-kadang masyarakat menganggap itu cukup berat bagi sebagian orang yang barangkali punya tanah tapi tidak punya cash untuk bayar BPHTB. Oleh sebab itu banyak masyarakat juga tidak mau terima sertifikat karena harus bayar BPHTB. Oleh sebab itu barangkali ada baiknya Bapak dan Ibu Bupati, Wali Kota, tolong diturunkan BPHTB atau jika mungkin bebaskan BPHTB pertama, pendaftaran pertama. Karena kalau seluruh tanah sudah terdaftar, nanti akan banyak manfaat yang lainnya. PBB jadi lebih mudah, perencanaan kota. Relatif bisa kita tekan. Ulah mafia tanah bisa kita hindarkan. Ya, dan kalau Bapak tahu, kalau tanah sudah bersengketa, apalagi sudah lewat pengadilan, itu bisa panjang sekali. Dan belum tentu kadang-kadang uangnya habis, hasilnya belum bisa diduga. Oleh sebab itu yang paling bagus adalah kita hindari, jangan sampai tanah itu menjadi sumber konflik. Bapak dan Ibu sekalian, terakhir saya ingin mengapresiasi kepada seluruh insan BPN, Pak Kanwil di 3 provinsi ini, kepala kantor yang telah bekerja dengan keras sekali, kawan-kawan karyawan BPN yang telah bekerja dengan sepenuh semangat untuk menjadikan sertifikat dalam program PTSL, pendaftaran tanah, pendaftaran aset pemerintah, dan lain-lain. Itu adalah sebuah pekerjaan yang baik sekali. Terima kasih atas kerja kerasnya, dan saya tahu saudara-saudara saya bekerja dengan
masyarakat. Yang kita kerjakan ini bukan sekedar tugas negara, tetapi juga kalau Bapak, teman-teman BPN melayani masyarakat dengan sepenuh hati, masyarakat kemudian dengan sertifikat yang kita berikan bisa meningkatkan harkat dan martabat, kemampuan ekonominya. Dengan demikian itu adalah bentuk amal soleh kita kepada masyarakat. Semoga apa yang kita kerjakan ini betul-betul menjadi amal soleh. Tingkatkan terus kualitas pekerjaan, sehingga demikian kekeliruan menjadi sangat minim. Kemudian khusus kepada masyarakat Kepri dan masyarakat di pinggir pantai, kita telah membuat kebijakan bagaimana memberikan sertifikat HGB ya terhadap kampung-kampung tradisional walaupun itu di atas air. Karena faktanya memang di beberapa tempat di Kepri, di muara sungai, di kepulauan di Riau misalnya, ya di daerah-daerah yang muara sungai atau di daerah di Suku Bajo mereka bertempat tinggal di atas air, kita memberikan pengakuan terhadap hak-hak mereka, terutama adalah bangunan-bangunan yang dibangun. Mudah-mudahan ini juga akan memberikan kepastian hukum dan mudah-mudahan juga dengan sertifikat tersebut bisa menjadi akses untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal. Demikian, saya mohon maaf ada kekeliruan, ada kesalahan. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Fisal Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya memandu doa ini secara agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Atas kodrat iradat-Mu lah kami diperkenankan hadir dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual. Semoga agar kami dapat terus melanjutkan pembangunan untuk memperkuat ketahanan nasional. Ya Allah, limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu kepada para pemimpin kami dalam melanjutkan perjuangan untuk rakyat, sehingga terwujudnya hari esok yang lebih baik dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur di bawah lindungan dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan demikian selesai sudah rangkaian acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Banten, dan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah bergabung melalui Zoom meeting dan yang menyaksikan live streaming di YouTube Kementerian ATR BPN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional berkenan meninggalkan Zoom meeting.
semua pihak. Ini kerja nyata, bukan janji semata. Pagi sampai malam kerja, libur pun tetap siaga. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin, kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin, kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin, kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya.